Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi PJJ Informatika di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Lanjut, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya kebagian menjelaskan tentang prinsip-prinsip anti korupsi yang terkait dengan akuntabilitas, kemudian nanti selanjutnya transparansi sama kewajaran itu nanti sama masyarakat, kemudian kebijakan sama saudara Heri, sama yang kontrol kebijakan nanti sama saudara Rian. Untuk yang akuntabilitas ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terkait dengan pendidikan anti korupsi itu sendiri. Yang pertama, akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Di sini kesesuaian mengacu tentang aturan dan pelaksanaan kerja ini harus sesuai prosedur yang akan diterapkan oleh pemerintah ketika memberikan sebuah proyek atau sebuah kegiatan terhadap instansi-instansi yang terkait dengan penggunaan anggaran. Misalnya apa yang boleh dikerjakan, apa yang boleh dibeli menggunakan anggaran itu, dan apa yang tidak boleh dibeli. Ada aturan yang jelas sehingga penggunaan anggaran itu tetap sasaran sesuai dengan keinginan prinsip kepada keadilan yang ditentukan oleh pemerintah pusat yang memberikan anggaran. Kemudian semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam konvensi de facto atau de facto maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Nah, yang ini pertanggungjawabannya ini yang harus sesuai sekali para pengguna anggaran itu. Dari kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan anggarannya itu harus jelas bentuk kegiatannya, baik secara tertulis maupun secara fisiknya. Misalnya kalau memang membeli bahan material, materialnya ada bentuknya dalam bentuk foto, sehingga kemudian berapa kos untuk membeli bahan-bahan itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya dari anggaran-anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah itu untuk membuat sebuah kegiatan. Kemudian akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Ya, seperti yang tadi ya, untuk akuntabilitas ini ya harus ada pelaporannya secara jelas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan kegiatannya. Jadi ketika kegiatan itu sudah selesai, harus ada laporan-laporan yang mengacu tentang kegiatan itu, apa saja yang dikerjakan di level mana, sudah sampai mana, kemudian apa yang dibeli dari kos yang sudah ditentukan, kemudian hasilnya seperti apa, dan kualitas hasilnya juga dalam seperti apa. Hingga laporannya itu sesuai dengan hasil kegiatannya itu dan bisa dipertanggungjawabkan ke atasan, hingga penggunaan anggaran itu tidak bisa diselewengkan karena bisa dilaporkan, bentuk kegiatannya ada, kemudian bukti-bukti tertulis terkait dengan pengeluaran anggaran itu sudah jelas. Kemudian evaluasi atau kinerja administrasi atau proses pelaksanaan dan dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Nah, dari evaluasi ini atas kinerja administrasi ini ada proses pelaksanaan itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya kegiatan atau anggaran yang sudah digelontorkan sama pemerintah itu
atau sebuah lembaga itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau misalnya dalam bentuk fisik, keberlangsungan kegiatan itu, bangunan atau fisik itu bisa dilihat sama masyarakat dan bisa bermanfaat sama masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekali pakai langsung selesai. Itu kalau yang dalam bentuk fisik, anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu yang terkait dengan akuntabilitas. Untuk selanjutnya silakan Saudara Raka untuk memaparkan terkait dengan transparansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk yang prinsip yang kedua yaitu transparansi. Prinsip transparansi ini merupakan prinsip yang penting dalam pencegahan korupsi yang diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran dalam semua proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Transparansi memungkinkan publik untuk mengetahui dan memantau proses-proses tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi. Untuk manfaat transparansi ini yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan akuntabilitas, kedua meningkatkan kepercayaan publik, dan ketiga menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi korupsi. Nah, untuk mewujudkan transparansi ini perlu dilakukan berbagai upaya. Pertama yaitu bisa mengembangkan regulasi yang mendukung transparansi. Contohnya yaitu regulasi yang mendukung transparansi ini berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Yang kedua bisa membangun budaya transparansi. Budaya transparansi dapat dibangun melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, transparansi ini merupakan prinsip yang penting untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Dengan penerapan prinsip transparansi, maka dapat diwujudkan pemerintahan yang akuntabel, dipercaya oleh publik, dan tidak kondusif bagi korupsi. Selain itu, ada beberapa contoh prinsip penerapan dari transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu pemerintah membuka akses informasi publik, yaitu masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah. Kedua, lembaga publik memberikan laporan keuangan secara transparan. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran lembaga publik. Yang ketiga, yaitu proses pemilihan umum dilakukan secara transparan. Masyarakat dapat mengetahui proses pemilihan umum dari awal hingga akhir. Untuk prinsip selanjutnya yaitu kewajaran atau fairness. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk prinsip kewajaran atau fairness ini merupakan prinsip yang penting dalam pencegahan korupsi. Jadi prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, prinsip kewajaran ini memiliki beberapa manfaat dalam pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu meningkatkan akuntabilitas, kedua meningkatkan efisiensi, ketiga menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi korupsi. Prinsip kewajaran dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh penerapan yang pertama. Misalkan dalam pekerjaan, prinsip kewajaran dapat diterapkan dalam hal pemberian gaji, promosi jabatan, dan pemberian tugas. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip kewajaran dapat diterapkan dalam hal pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum. Ketiga, yaitu dalam kehidupan bernegara. Ini dapat diterapkan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan seperti penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pemberian izin. Untuk mewujudkan prinsip kewajaran ini ada berbagai upaya. Yang pertama, mengembangkan regulasi yang mendukung prinsip kewajaran. Kedua, membangun budaya kewajaran. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, untuk contoh penerapan prinsip kewajaran dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, ini contohnya yang pertama adalah penyusunan anggaran. Prinsip kewajaran ini dapat diterapkan dengan cara pertama menggunakan standar yang baku dan transparan dalam menghitung kebutuhan anggaran, kemudian melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan anggaran, dan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat diterapkan dengan cara yang pertama menggunakan prosedur yang baku dan transparan dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawasan juga terhadap pelaksanaan kegiatan.
Untuk selanjutnya, silakan Saudara Hairi Aprianti. Baik, sekarang prinsip kebijakan. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Baik, sekarang selanjutnya dipersilakan Saudara Rian. Prinsip anti korupsi yang kelima yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga independen. Bentuk-bentuk kontrol kebijakan antara lain partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua, oposisi, yaitu mengontrol dan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang ketiga, revolusi, mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Kontrol kebijakan merupakan bagian penting dari prinsip anti korupsi. Kontrol kebijakan dapat membantu mencegah korupsi dengan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mampu mencegah terjadinya korupsi. Beberapa contoh penerapan kontrol kebijakan pada prinsip anti korupsi. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan undang-undang anti korupsi yang tegas dan jelas. Undang-undang ini kemudian diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua, pemerintah membentuk lembaga ombudsman yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Ombudsman dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi. Yang ketiga, masyarakat membantu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang anti korupsi. LSM dapat melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat terkait anti korupsi. Jadi sekian penjelasan kami tentang prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu yang pertama akuntabilitas, kedua transparansi, ketiga kewajaran atau fairness, yang keempat kebijakan, dan kelima adalah kontrol kebijakan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.